Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama Enda. Dan kali ini saya ingin menyampaikan konten ceramah-ceramah Islami, di mana sekali ini di konten saya ini saya hanya memakai dua ustadz saja, Ustadz Hadi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. Banyak banget nih ilmu yang kita bisa ambil dari mereka, kita bisa ambil kebaikannya untuk kita praktekkan di dunia dan amalnya itu untuk di akhirat. Ya, diantaranya tentang kematian, terus tentang bagaimana Allah itu sangat sayang kepada kita, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang kita bisa dapat dari mereka berdua. Saya mau informasi nih, kalau ini disclaimer ya, yang informasinya itu saya dapatkan dari media sosial, jadi saya mohon maaf jika kurang berkenan di hati kalian, dan saya juga mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan. Jika kalian suka dengan video saya ini, tolong dibantu like dan subscribe, dan jika kalian nggak suka tolong diabaikan aja. Ya, tanpa menunggu berlama-lama lagi, ayo kita belajar ilmu tentang agama bersama Ustadz Hadi Hidayat dan Abdul Somad, biar kalian ngerti. Jaga sholat kita, semakin tinggi tingkatan sholat maka makin tinggi pula Allah menjaga kita. Jaga sholat. Bagi yang muslim ya, jaga sholatnya. Jangan pernah tinggalkan sholat jika sudah tiba waktunya. Semakin tinggi sholatnya, semakin diperhatikan kita oleh Allah untuk dimudahkan pekerjaan. Jelas? Yang dibawa ke akhirat nanti itu adalah amal saleh. Kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Kenapa untuk urusan dunia 24 tahun begitu seriusnya? Taruhlah 20 tahun standarnya begitu seriusnya. Tapi untuk urusan akhirat yang abadi dan kita mengerti itu dibutuhkan, kenapa tidak serius? Sholat itu kan tiap hari dan dibawa wafat. Dunia nggak dibawa pulang. Apa anda duga handphone yang anda gunakan merekam sekarang akan dibawa sampai dengan ke alam kubur? Man rabbuka. Lihat nih, saya juga udah pernah ngaji. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Dibawa cuman kain kafan kan? Dua helai untuk laki-laki, perempuan pakai kudungannya. Ada kantongnya nggak kain kafannya? Tidak ada. Artinya urusan dunia selesai. Kita tidak akan bersedih ketika kita yakin bahwa ada Allah bersama kita. Kalau sudah merasa punya Allah, hidup ringan demi Allah ya akhi. Ringan sekali. Karena merasa punya Allah. Kita nggak sedih saat ada persoalan, karena punya Allah yang pasti memberikan ketentraman. Kita nggak akan sedih saat belum diterima pekerjaan, karena kita merasa punya Allah yang sudah mengatur yang terbaik untuk kita. Itulah takwa. Ya, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau lebih bahagia. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya terus bertambah pengetahuanmu. Kuncinya itu. Kalau Doa akan cepat dikabulkan setelah disandingkan dengan amal saleh. Kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Hadi Hidayat. ingat, doa cepat dikabulkan kalau disandingkan dengan amal soleh. Sholat, doa. Baca Quran, doa. Jangan biarkan selesai baca Quran Anda diam. Setelah itu baca doa. Minta kepada Allah dari permohonan Anda. Cari wasilah dengan amal soleh untuk memohon apa yang kita harapkan. Itu rumus di Quran surah kelima ayat 35. Yang paling menarik, wali yu'minubi. Engkau harus yakin kepadaku, kata Allah. Jadi minta dengan yakin, la'allahum yarshudun. Mudah-mudahan dengan itu mereka, kata Allah, yang ibadah, yang berdoa, mendapatkan petunjuk sehingga lebih berbeda, lebih bisa baik dari hari-hari sebelumnya. Pentingnya seorang anak dalam beretika saat ditanya oleh orang yang lebih tua. Jangan heran kalau anak-anak yang produk 2020, 2021, 2002, 2023 bahasa mereka sudah mulai bahasa WhatsApp. Bagaimana bahasa WhatsApp? Singkat-singkat saja. Saya sudah coba tuh bicara dengan beberapa anak. Apa kabar? Sehat. Kelas berapa? 5. Kita yang dididik untuk berakhlak, sopan santun, kita diajarkan dari kecil bahwa kalau orang itu agak tua sedikit, ada ujungnya. Kelas 5 bang. Kalau dia sudah agak tua sedikit, perempuan, kelas 5 makcik. Kalau sudah agak tua sedikit, kelas 5 nek. Ada kata di ujung, kalau itu tidak diucapkan ada rasa tidak enak, ada rasa sungkan,
Ada rasa segan, sungkan, rasa tak enak, segan. Inilah yang dihilangkan oleh teknologi. Inilah yang Allah perintahkan. Yang pertama, beribadahlah hanya kepada Allah, lalu berbakti kepada orang tua. Kau ambil kain selendang, kau gendong ibumu dari Jakarta jalan kaki ke kota Makkah. Sampai di Makkah kau tawaf 7 putaran, naik ke Bukit Safa, pergi ke Marwah 7 putaran, tahallul. Maka belum dapat menebus sekali teriakannya saat melahirkan. Oleh sebab itu yang punya uang, senangkanlah hati orang tua. Buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, saya ketemu di grup WhatsApp. Senangkan orang tua, karena setelah Allah langsung orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau hanya beribadah kepada Allah. Habis Allah, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada orang tua. Kau ambil. Ini nasihat dari Ustadz Hadi Hidayat kepada anak yang suka melawan orang tua. Jadi ke orang tua itu, kata Quran, kalau ada yang kurang berkenan, ingat kamu deh. Ini Allah yang nyampaikan. Semasa dikandung, jangan dulu lahir. Bagaimana beratnya mengandung itu. Jadi di Luqman ayat 14 disebut wahnan ala wahnin. Ya, wahnan ala wahnin itu sesuatu beban yang sangat luar biasa. Sampai mohon maaf ya, sampai yang merasakan di satu titik, tapi dampaknya bisa ke semua titik. Ya, Anda pernah olahraga angkat beban kan? Angkat beban itu kan yang diangkat itu di pundak, tapi kan tumpuannya ke semua ya. Nah itu diilustrasikan begitu ketika seorang perempuan mengandung, itu rasanya bisa kemana-mana. Dan kadang-kadang nggak nyaman. Tapi dalam situasi nggak nyaman pun nggak bisa disimpan dulu misalnya. Ya, nih mama mau masak sebentar ya, ada istirahat dulu, nggak bisa. Itu 9 bulan 10 hari kurang lebih dibawa dan seterusnya. Orang yang kaya adalah orang yang bersyukur dengan apa yang Allah sudah berikan. Manusia tidak akan pernah bersyukur kalau matanya terlalu lama melihat nikmat orang lain. Tapi ketika dia melihat kelebihan yang diberikan Allah pada dirinya, lidahnya akan berkata alhamdulillah. Hatinya akan merasa cukup dengan pemberian Allah. Laisal ghina, orang yang kaya bukanlah banyak harta bendanya. Wa innamal ghina ghina nafs, orang yang kaya, orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Cara menghilangkan rindu kepada orang yang sudah meninggal. Kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Abdul Somad. Orang yang belum pernah kehilangan keluarga yang meninggal, dia tidak mengerti pertanyaannya. Bagaimana cara menghilangkan rindu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar artinya tahan. Tahan bibirmu jangan berkata sumpah serapah caci maki. Tahan hatimu jangan sampai mengutuk nasib, suuzon pada Allah SWT. Sabar, tahan. Yang kedua, was-shalah, salat. Kalau kebetulan engkau rindunya di waktu pagi, salat duha. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat. Kalau kebetulan rindunya tengah malam, salat tahajud. 3, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Wa idza quriya Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu diam la'allakum turhamun, turun rahmat ke dalam hatimu. Wallazi anzala sakinata, mendengar aja dapat, apalagi membaca. Wallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, hatimu yang sedang rindu gundah gulana, maka ditenangkan Allah. Siapa yang menenangkannya? Yang keempat, zikir. Allah Maha Pemaaf, segeralah meminta ampun dan bertobat. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah, karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Jiwa yang tenang akan menghasilkan pikiran yang cemerlang. Kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Apa yang memberikan kegelisahan dan ketenangan pada pikiran? Jiwa. Jadi perintahnya di sini semua dalam jiwa kita. Kalau dia gelisah berarti dari nafsu, kan? Kalau dia tenang, nyaman berarti dari takwanya. Itu di jiwanya. Jadi pikiran itu normal saja. Dia beraktivitas. Seperti fisik pun diperintahkan. Fisik tuh gimana perintah dari pikiran saja. Ya,
Nah, apa yang memerintahkan pikiran dan mengisinya untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan itu, maka itu dari jiwa. Maka itu saya sering katakan, jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang cemerlang dan aktivitas yang membahagiakan.